Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat malam kepada narasumber dan juga IBT Hero sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Perkenalkan, saya Seva Rimadanti, boleh disapa Seva, selaku fasilitator Z-Talk spesial yang akan bersama IBT Hero sekalian untuk belajar dari Biru Karbon Nusantara, kaitannya dengan perjalanan registrasi proyek ke Gold Standar. Tentunya bersama narasumber hebat kita, yakni Ibu Habibatur Romzini, selaku Direktur dari PT Biru Karbon Nusantara. Luar biasa ya, dari judulnya saja sangat-sangat menarik ini teman-teman, IBT Hero sekalian. Kalau begitu langsung saja kita coba absen teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita cek dulu semangatnya, antusiasnya untuk mengikuti Zito pada malam hari ini. Oke, berikutnya kita akan coba cek semangatnya dengan mengetahui kabar dari teman-teman. Ya, oke. Nah, ini masih berdatangan juga teman-teman ya peserta Zitalk malam hari ini ya. Oke. Boleh teman-teman diketikkan di kolom chat untuk kabarnya malam hari ini. Emoticon mana? Oke, boleh. Directions juga boleh sekali teman-teman, silahkan. Kira-kira reactions mana yang paling menggambarkan semangat teman-teman malam hari ini? Oke, luar biasa. Ya, dari emoticon yang ditampilkan di layar, kira-kira manakah yang paling menggambarkan semangat teman-teman malam hari ini? Kabarnya deh, boleh banget. Ada yang berapi-api di sini, Kak Jingga? Baik, baik, Pak Lutfi, boleh. Nanti setelah sampai di tujuan, silahkan disimak kembali. Oke, ya, sambil menunggu peserta yang hadir untuk Zitalk malam hari ini, kita lanjut terlebih dahulu. Semoga nanti semangatnya semakin membara ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Setelah tadi kita tahu kabar dari teman-teman, kami juga mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk dapat memfollow seluruh sosial media dari Zona EBT yang terdiri dari Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest ya, sesuai yang sudah ditampilkan ya di layar. EBT Heroes cukup search saja untuk keywordnya Zona EBT, nanti akan, baik terima kasih Bapak Agus ya, akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru dan juga terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Hero sekalian. Nah, berikutnya juga kepada EBT Heroes kami informasikan bahwa Zona EBT menyediakan sertifikat karbon yang dapat teman-teman beli guna dapat mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan setiap hari. Hal ini tentu penting ya sebagai bentuk kontribusi kita untuk melawan perubahan iklim dan sebagai upaya untuk mendukung proyek-proyek yang membantu pengurangan gas emisi rumah kaca. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat untuk membeli sertifikat karbon pada saat registrasi, boleh sekali langsung scan atau pindai kode QR pada layar ya untuk masuk ke pembelian. Demikian, mari kita sama-sama wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Nah, berikutnya, EBT Heroes masih ada yang seru lagi nih dari zona EBT. Jadi teman-teman bisa memperoleh hadiah yang seru dan juga menarik dari zona EBT. Gimana tuh caranya? Jadi teman-teman bisa berbagi cerita teman-teman ketika mengikuti zona akademi termasuk Z-Talk malam hari ini ya. Caranya bagaimana? Silahkan dibagikan ceritanya boleh dalam bentuk foto atau video selama talk show kita berlangsung nanti. Membagikannya boleh di Instagram masing-masing, nanti berupa ilmu atau materi yang dikemas secara kreatif dan juga menarik. Sebelumnya dipastikan juga teman-teman sudah mengikuti akun Instagram @zonaebt dan juga dipastikan sudah join grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif tentunya ya akan mendapatkan hadiahnya. Ditunggu pengumumannya nanti di grup WhatsApp atau di Instagram kami. Apabila nanti ada pertanyaan juga boleh disilakan diajukan untuk pertanyaannya melalui grup atau official WhatsApp Zona EBT. Mari abadikan momen kalian dengan dan juga mendapatkan hadiah serunya. Oke, berikutnya kita sudah mulai memasuki sesi pematerian nih ya. Ya, tapi berikutnya boleh di next dulu. Ya, jadi
Tapi di sini karena tadi saya sudah berkenalan begitu ya, sudah menjelaskan juga nanti kita akan berbincang mengenai apa dengan narasumber hebat kita. Nah, sebelumnya saya ingin berkenalan juga dengan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini begitu ya. Kira-kira apa nih harapan untuk Zitalk malam hari ini? Kira-kira dengan nanti kita akan bahas perjalanan registry proyek ke Gold Standar ya, registrasi proyek ke Gold Standar, belajar dari Biru Nusantara begitu. Dari teman-teman mungkin ada yang berkenan berbagi harapannya. Dari peserta yang sudah hadir di sini mungkin boleh dari Pak Fajar Heri ya. Halo Pak Fajar Heri, selamat malam. Sudah bergabung bersama kami di sini Bapak? Sudah, Mbak. Boleh Pak, silahkan dibagikan mungkin perkenalan dulu Pak dan juga harapannya untuk malam hari ini Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar dari National Group Indonesia. Satu harapan dari kesempatan di malam hari ini, ingin banyak menggali ilmu dari pengalaman yang sudah dialami oleh tim Biru Karbon Indonesia. Kalau tim Biru Karbon mungkin khusus kepada klasifikasi itu, mungkin bisa berbagi lagi untuk yang sektor lain selain klasifikasi, karena sudah punya pengalaman dengan standar, mungkin kurang lebih ada kisi-kisinya lah untuk bisa dibagi untuk sektor lain. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas harapan yang sudah dibagikan. Semoga nanti sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Bapak ya, belajar dari Biru Karbon Nusantara dengan Ibu Habibah malam hari ini. Oke, demikian tadi perkenalan dari salah satu peserta Zitalk malam hari ini. Kita berikutnya langsung saja menuju ke inti pematerian, tetapi sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk rules talk show malam hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan mengenakan pakaian bebas rapi. Kemudian disilakan mengganti nama dengan format nama underscore asal instansinya. Kemudian diwajibkan menonaktifkan mikrofon serta menyalakan kameranya selama acara talk show berlangsung. Kemudian teman-teman dapat mengaktifkan mikrofonnya nanti ketika sudah dipersilahkan oleh fasilitator. Kemudian dilarang juga untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat ataupun via mikrofon. Dan juga dilarang bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talkshow berlangsung. Dan tentu saja teman-teman peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talkshow berlangsung. Ya, demikian rules talkshow sudah saya bacakan, teman-teman. Selanjutnya kita akan segera berkenalan dengan narasumber hebat kita malam hari ini, yaitu Ibu Habibatur Romzini selaku Direktur dari PT Biru Karbon Nusantara. Mari kita sapa sama-sama Ibu Habibatur Romzini, panggilannya Ibu Bibah, betul Ibu, selamat malam. Iya benar Mbak Seva ya. Iya Ibu, betul sekali. Selamat malam Ibu Bibah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sekali Alhamdulillah. nih sudah diundang lagi sama Zona FBT. Oke Ibu, terima kasih juga sudah berkenan untuk diundang Ibu, ya luar biasa ya. Nah, jadi karena dilihat dari tadi ya respon teman-teman dan juga harapan dari salah satu peserta begitu ya Bu ya, sudah terlihat semangatnya, antusiasnya, mungkin kita langsung saja memasuki pematerian seputar belajar nih dari Biru Karbon Nusantara langsung dari direkturnya ini ya, perjalanan registrasi proyek ke Gold Standard. Oleh karena itu, kepada Ibu Bibah disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya nanti agak-agak ada suara, kebetulan lagi sama bocil sedikit, mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, perkenalkan saya Habibatur Ramzini, selaku Direktur PT Biru Karbon Nusantara. Sebelumnya saya merupakan program manager dari Indonesia Domestic Biogas Program yang dulu dijalankan oleh Yayasan Rumah Energi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Ibu, Oh ya, sudah sebentar. tampak. Saya coba ubah ke dalam bentuk slideshow ya. Silahkan Ibu. Sebentar, ini masih dalam bentuk PPT. Apakah sudah terlihat dalam bentuk slideshow ya, Mbak Sudah Seva? Ibu, sudah, Oh, sudah. sudah. Oke. Ya.
Oke, saya mulai, terima kasih sekali gitu ya untuk Zona EBT yang sudah mengundang saya kembali untuk bisa berbagi di Z-Talk ini. Untuk kali ini, tema yang memang diangkat oleh Zona EBT yaitu perjalanan registrasi di Gold Standard untuk Indonesia Domestic Biogas Program. Oke, ya, perkenalkan kami adalah Biru Karbon Nusantara. Jadi kalau orang-orang mendengar kata biru, oh ini sudah bergerak di blue carbon ya. Oh maaf sekali bahwa untuk perusahaan kami biru ini merupakan karena perusahaan ini hadir dari program gitu ya, namanya biogas rumah gitu ya untuk yang di Indonesia. Dikenalnya program biogas rumah dan biasa dikenal dengan program biru. Maka dari itulah akhirnya perusahaan kami mengambil nama tersebut sebagai nama perusahaan. Nah, memang kami core bisnisnya ada di carbon trading untuk dari Indonesia Domestic Biogas Program pengelolaan limbah menjadi berkah gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, supaya mereka mendapatkan akses terhadap energi bersih, kemudian pengurangan kemiskinan serta ketahanan energi dan pangan. Nah, ini merupakan beberapa mitra kami, ada Sistema Bio. Sistema Bio ini merupakan vendor biodigester modern yang kami piloting di akhir 2024 kemarin sampai bulan Juni 2025. Kemudian ini ada GIZ juga, di akhir 2024 kami pernah melakukan pelatihan climate financing yang diminta oleh GIZ kepada para pengguna biogas yang ada di Boyolali. Kemudian terkait dengan carbon trading, kami dibantu oleh Fair Climate Fund dan juga My Climate untuk perdagangan karbon, dan kami memiliki mitra-mitra lokal yang tersebar di wilayah area kerja kami dalam pengembangan biogas di Indonesia. Beberapa kinerja kami, beberapa kerja kami, yaitu pertama terkait dengan end-to-end biodigester technology provider. Kami menyediakan layanan terpadu mulai dari desain, kemudian instalasi, sampai pemeliharaan dari biodigester. Kemudian kami juga menyediakan training, education, dan consultation untuk segala pihak yang memerlukan terkait dengan training dan consultation tersebut. Nah, yang ketiga, project developer, kami mengembangkan dan mengelola project biogas skala komunitas untuk saat ini. Kemudian yang keempat, carbon trading, yaitu sebagai coordinating managing entity dari Indonesia Domestic Biogas Program. Ya, ini mungkin ini sekilas tentang sejarah PT Biro Karbon Nusantara. Jadi sebenarnya PT Biro Karbon Nusantara itu memang perusahaan yang baru dibentuk pada tahun 2023. Tapi kami memiliki satu program yaitu Indonesia Domestic Biogas Program yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2009 di Indonesia. Jadi IDBP itu diinisiasi oleh HIVOS. HIVOS merupakan satu lembaga dari Belanda bekerja sama dengan Kementerian ISDM untuk menciptakan IDBP dan saat itu mendapatkan dukungan pendanaan dari Royal Netherlands Embassy. Kemudian tahun 2012 untuk melokalisasi hadirlah Yayasan Rumah Energi sebagai pelaksana selanjutnya IDBP. Nah, ketika Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 ada satu requirement di mana untuk carbon trading itu harus dilakukan oleh satu business unit, bukan satu bentuk badan hukum gitu ya. Untuk itulah Yayasan Rumah Energi kemudian membentuk PT Biru Karbon Nusantara. Sedangkan saya itu terlibat di program Biru sejak di tahun 2011, saat itu masih
under HIFOS, kemudian ketika ada Yayasan Rumah Energi, kemudian saya di assign di Yayasan Rumah Energi, dan sekarang di PT Biru Karbon Nusantara. Oke, tentang IDBP sendiri atau program biru, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini merupakan program multi pihak yang diinisiasi oleh HIFOS dan Kementerian ISDM yang disupport oleh Kerajaan Belanda di tahun 2009. Tahun 2012 ada Yayasan Rumah Energi, kemudian barulah di tahun 2023 program biru dijalankan oleh PT Biru Karbon Nusantara yang mempunyai misi untuk menyediakan akses ke energi terbarukan dengan teknologi biogas untuk penerapan ekonomi sirkular, ketahanan energi, dan pangan. Nah, ini capaian IDBP untuk instalasi sampai dengan Agustus tahun 2025 ini sudah sebanyak 29.851 unit biodigester. Yang berarti ini sudah terinstal di sebanyak 29.851 household gitu ya, atau rumah tangga. Dengan penerima manfaat ini kurang lebih sebanyak 163.000 orang, dan karena kami juga melatih bekerja sama dengan mitra lokal gitu ya, mereka kami latih untuk bisa membangun biodigester sesuai dengan standar kami, sehingga lapangan kerja yang tercipta sudah lebih dari 1.400 orang. Dan karena kami sudah tersertifikasi Gold Standard sejak tahun 2013, total emission reduction yang sudah terhitung, yang sudah tereduksi, ini sudah sebanyak 584.834 ton CO2 ekivalen. Ini data per Agustus 2025 untuk sampai dengan issuance yang vintage 2023. Sedangkan untuk yang tahun 2024 ini masih di-develop monitoring reportnya. Kami juga tersebar di sekitar 21 provinsi, di mana provinsi terbanyak itu di sekitar Jawa, kemudian di Sulawesi Selatan, dan Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Sedangkan wilayah lain memang banyak, tapi seperti contohnya di Aceh, kemudian di Riau, tapi jumlahnya masih antara 10 sampai 50 unit. Jadi masih di wilayah lain masih sedikit. Bagaimana kami bekerja? Ini berdasarkan ekosistem, dengan ekosistem ini, gitu ya. Ini kami bekerja, di mana di sini Yayasan Rumah Energi sebagai shareholder kami juga masih membantu dalam pendekatan kepada microfinance institution dan juga policy advokasi kepada pemerintah, gitu ya. Peran kami Biro Karbon Nusantara sebagai CME atau Carbon Management Entity, dan juga untuk monitoring serta pengelolaan karbon, kemudian juga monitoring dari biodigester itu sendiri. Kemudian, ini kita masuk kepada sertifikasi karbon IDBP itu sendiri. Sudah terregister sejak tahun 2013. Kami memiliki 2 voluntary project activity. Kenapa ada 2? Karena kan project kami ini biogas skala rumah tangga ini di skalanya itu skala kecil gitu, skala projectnya kecil. Jadi ada batasan untuk project activity itu. Nah, kemudian untuk metodologi sendiri, metodologi yang lama kami menggunakan TPDD-Tech atau Technology and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption. Dan di tahun 2024 itu Gold Standard menerbitkan metodologi baru untuk biogas, yaitu metodologi for animal manure management and biogas use for thermal energy generation.
Jadi untuk di crediting period yang baru ini kami menggunakan metodologi yang terbaru Animal Waste Management ini. Rata-rata pengurangan emisi dari digester yang dikelola oleh IDBP ini sebesar 2,5 ton CO2 ekivalen. Kenapa kami bilang rata-rata? Karena kami menghitung setiap tahunnya berapa pengurangan emisi dari satu unit biodigester ini. Eh, dan kurang lebih itu sekitar 2,5. Jadi ini juga tergantung apa namanya hasil monitoring di lapangan. Nah, masuk kepada proses sertifikasi kredit karbon IDPP ini. Jadi memang apa namanya pengembangan IDBP sendiri ini kan apa namanya dimulai ketika feasibility study, kemudian dari feasibility study tersebut kami melihat bahwa eh, karbon kredit itu menjadi satu komponen untuk keberlanjutan program sendiri. Oke, kemudian ini berawal, jadi ketika feasibility study di tahun 2008 sudah terfikirkan bagaimana IDBP ini kemudian menjadi satu komponen penting. Nah, akhirnya mulai pendekatan, HIFOS mulai pendekatan kepada KfW, yaitu ke Bank Pembangunan dan Investasi milik negara Jerman. Mereka berminat untuk mendanai Carbon Mechanism Development dari program biru, gitu ya. Kemudian karena requirement dari KfW itu untuk masuk Gold Standard Certified Emission Reduction, makanya akhirnya HIFOS waktu itu mencoba untuk masuk di Gold Standard Certified Emission Reduction. Tapi kemudian di Oktober tahun 2011 karena proses registrasinya yang cukup apa namanya proses persiapan itu cukup panjang dan ada kemungkinan prosesnya tidak akan selesai di akhir tahun 2012. Kemudian KfW membatalkan pendanaan kala itu di tahun 2011 gitu ya. Nah, tapi kemudian persiapannya kan sudah berjalan gitu ya. Akhirnya Gold Standard HIFOS memutuskan untuk melanjutkan proses sertifikasi karbon dan memilih Gold Standard Verified Emission Reduction. Hal ini dikarenakan HIFOS ini kan memiliki beberapa proyek yang serupa gitu ya, proyek yang serupa seperti yang ada di Nepal, kemudian di Kamboja, kemudian ada di Afrika dan Vietnam. Dan ternyata untuk yang di Nepal dan di Kamboja itu sudah berhasil dengan proses Gold Standard Verified Emission Reduction. Akhirnya HIFOS maju untuk pendaftaran IDBP dengan menggunakan Gold Standard Verified Emission Reduction tersebut. Dan akhirnya tahun 2013 berhasil IDBP diregister di Gold Standard. Nah, kenapa sih apa namanya Gold Standard gitu ya yang dipilih? Sebentar, maaf sebentar. Saya mau. Oke, kenapa kemudian yang dipilih itu Gold Standard? Karena memang kalau dilihat itu Gold Standard ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan International Carbon Standard yang lainnya. Eh, jadi Gold Standard ini kan sebenarnya standar sertifikasi internasional yang didirikan pada tahun 2004 oleh WWF gitu dan beberapa LSM lingkungan global gitu ya. Dan basisnya di Switzerland. Untuk kredit karbon yang diterbitkan oleh Gold Standard ini bentuknya VR atau Verified Emission Reduction. Keunggulannya yang pertama,
Gold standard ini dikenal sebagai salah satu standar paling ketat, sehingga kredit yang dihasilkan dianggap high integrity dan mendapatkan harga premium. Kemudian yang kedua, uh, untuk yang di gold standard ini wajib wajib kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Ini minimal ada 3 SDGs yang harus align dengan proyek karbon tersebut gitu ya. Dan ini membuat carbon credit under JS ini sangat menarik untuk buyer yang ingin reputasi ataupun pemenuhan ESG. Kemudian yang ketiga, proses MRV-nya memang ketat gitu ya. Setelah validasi ataupun verifikasi yang dilakukan oleh VVB atau Validation and Verification Body, atau kita lebih mengenalnya kalau di Indonesia tuh LVV, Lembaga Validasi dan Verifikasi. GS ini punya tim tersendiri untuk mereview hasil audit, hasil validasi dan verifikasi dari VVB, gitu ya. Kemudian yang keempat, transparan atau public registry seperti yang ditampilkan di layar ini, bahwa setiap dokumen yang disertifikasi itu eh, apa namanya pasti di apa namanya di publik gitu ya, di open publik. Kemudian ketika issued pun kelihatan issuednya berapa, tanggal berapa, kemudian di vintage yang apa gitu ya. Misalnya vintage 2021 atau 2022 atau 2023 gitu ya. Nah, setiap pembelian pun ini juga bisa kelihatan. Misalnya pembelian dari apa namanya personal ataupun dari company, ini akan terlihat. Tapi sebenarnya ini untuk retirement ini ada pilihan sih di apa namanya di registrinya, bisa mau di open public atau tidak. Tapi bagi satu perusahaan biasanya kalau misalnya terlihat secara publik itu eh, pastinya akan menunjukkan menaikkan reputasinya. Oke, kemudian ini perjalanan sertifikasi dan mekanisme dari Carbon IDBP. Nah, di tahun 2009 ketika IDBP ini memang baru mulai, ini memang sudah dipertimbangkan sehingga semuanya memang terdokumentasi gitu ya. Di 2011 ini ada pertimbangan apakah CDM atau voluntary gold standard. Kemudian di tahun 2012 karena memang requirement-nya itu harus dilakukan local stakeholder consultation, maka dilakukan LSC ini di tahun 2012. Waktu itu dilakukan oleh HIVOS. Kemudian di tahun 2012 juga mulai penyusunan draft PDD atau Project Design Document yang dilakukan atau dibantu oleh konsultan. Nah, untuk carbon monitoringnya, sorry, kemudian tahun 2012 ini dilakukan on-site visit oleh VVB gitu ya. DOI atau VVB ini dulu pakai To Friendland untuk validasi dari PDD itu sendiri atau Project Design Document. Kemudian di tahun 2013 dilakukan submission untuk validasi laporan dan validasi serta PDD-nya gitu ya. Nah, barulah di tahun 2013 itu tepatnya di 31 Mei 2013 kita sudah berhasil untuk terregister di Gold Standard. Nah, tidak berhenti sampai di situ untuk kegiatan aktivitasnya, karena setelah apa namanya setelah terregister kami perlu melakukan apa namanya drafting monitoring report. Hanya saja sebelum drafting monitoring report kami perlu melakukan biogas user survey dan carbon monitoring. Fungsinya apa ini biogas user survey? Jadi biogas user survey ini adalah untuk mengukur tidak hanya kepuasan dari para pengguna biogas, tapi kami juga perlu mengukur beberapa pengukuran gitu ya di dalam untuk kami masukkan ke dalam monitoring report.
Selain biogas user survey juga dilakukan kitchen performance test gitu ya untuk mengukur setelah adanya project, kemudian apa yang penggunaan apa namanya energi yang berkurang itu sebesar apa. Misalnya karena kami juga mengukur pengurangan dari LPG dan apa namanya kerosin, jadi kami perlu mengukur para pengguna itu, kami bandingkan antara yang non pengguna biogas dan juga pengguna biogas, penggunaan kayu bakar serta LPG-nya itu seberapa banyak gitu ya, yang ada intervensi dari project dan yang tidak ada intervensi dari project. Kemudian dilakukan on-site visit untuk verifikasi dari VVB tersebut, dan di tahun 2013 sudah finalisasi itu, finalisasi untuk verifikasi yang pertama, kemudian melakukan draft monitoring oleh konsultan, lanjut kemudian verifikasi oleh VVB, kemudian disubmit ke gold standard, dan issuance yang pertama itu di bulan Juli 2014. Jadi dari mulai validasi, dari mulai register itu 2013 gitu ya, sudah divalidasi sampai dengan issuance yang pertama itu kurang lebih 1 tahun, tapi memang prosesnya dari tahun 2012. Nah, sekarang selanjutnya memang setiap tahunnya pasti ada kegiatan MRV yang dilakukan di IDBP. Seperti halnya ini, yaitu terkait dengan survei penggunaan dan biogas user survei. Kemudian ada kitchen performance test yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Berdasarkan hasil biogas user survei tersebut, kemudian kita mendraftkan monitoring report, ini dibantu oleh konsultan, kemudian dilakukan verifikasi on-site. Verifikasi on-site juga ini tidak perlu dilakukan setiap tahun kalau VVB-nya sama gitu ya, kecuali kalau misalnya VVB-nya berbeda di 2 tahun, di dalam 2 tahun tersebut. Nah, setelah submission gitu ya, verification reportnya sudah keluar, kemudian kita submission ke gold standardnya, akan ada proses review oleh gold standard tersebut, gitu ya. Apa namanya, submission ke gold standard, di review biasanya itu 2 sampai 3 kali round, barulah bisa di credit issuance. Jadi itu memang siklus tahunannya. Jadi kami tidak pernah berhenti dalam carbon monitoring ini. Nah, ini dokumen pemenuhan dokumen project pemenuhan syarat di gold standard untuk yang registrasi. Untuk pembentukan akun sendiri kita perlu application letter. Kemudian di application letter ini harus disebutkan email dari si PIC dari project tersebut, gitu ya. Kemudian ada cover letter yang menyebutkan siapa project developernya, apakah ada additional partisipannya, seperti itu. Dan yang terakhir formulir term and condition yang harus ditandatangani milik project. Jadi ketika kita mendaftarkan di gold standard, kita juga harus setuju di dalam term and condition tersebut ada beberapa persyaratan apa yang boleh dan tidak boleh jika kita apa namanya meregister project kita ke gold standard. Nah, untuk validasi sendiri, mungkin ini validasi dan verifikasi sudah kurang lebih sudah banyak yang harapannya sudah banyak yang lebih tahu gitu ya. Tapi mungkin saya bisa sebutkan bahwa pertama pastinya dokumen untuk project design dokumennya, kemudian ditambah dengan estimasi perhitungan reduksi emisi, kemudian ada validation report yang juga apa namanya yang disediakan
yang dikeluarkan oleh VVB. Kemudian ada SDG Impact Tools, di mana SDG Impact Tools ini kita menyebutkan bahwa proyek kita itu align pada SDG apa saja dan pengukurannya seperti apa. Kemudian Stakeholder Consultation Report. Nah, Stakeholder Consultation Report ini dari local stakeholder consultation di dalam report tersebut harus dijelaskan bahwa diadakan pada tanggal berapa, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian hasilnya seperti apa, apakah ada masukan, ada pertanyaan, itu harus terdokumentasi dengan detail, gitu ya. Undangannya siapa saja, list data undangannya juga perlu dilampirkan. Nah, untuk verifikasi pastinya adalah dokumen monitoring report yang dikeluarkan oleh project developer, verification report yang dikeluarkan oleh VVB, kemudian dokumen perhitungan reduksi emisi dari project developer. Kemudian ada dokumen pendukung monitoring dan verification report yang memang disebutkan dalam dua dokumen tersebut. Contohnya untuk IDBP sendiri ada database gitu ya. Ada database dari detail unit biodigester yang terbangun, kemudian list yang memang sudah di maintenance, list yang di monitoring, kemudian ada biogas user survey report, tidak hanya narasi tapi juga raw datanya, kemudian dokumen FPIC. Kalau kita menyebutnya di dalam IDBP ini adalah household agreement yang menyatakan bahwa hak atas karbon dari unit biodigester itu diserahkan kepada PT Biru Karbon Nusantara. Nah, dengan cukup ketatnya gold standard ini tentunya tidak sedikit tantangan serta pembelajaran yang kami lalui selama kurang lebih 12 tahun registry di gold standard ya. Yang pertama, kami mendefinisikannya ada dua tantangan, yaitu dua tipe tantangan. Yang pertama, teknis pengumpulan data, pengukuran, dan verifikasi. Pada tantangan ini, yang pertama, dokumentasi itu harus lengkap. Dokumentasinya memang harus lengkap, seperti contohnya database atau biogas user survey itu kalau memang disebutkan di dalam monitoring report gitu ya, karena memang acuannya dari metodologi apa yang kita ukur gitu ya, kemudian dokumentasinya pengukurannya itu dari mana saja itu harus terdokumentasi dengan lengkap. Contohnya kalau misalnya di program biogas rumah ini atau IDBP ini kita ada laporan construction report gitu ya, laporan pembangunan digesternya. Seringkali itu dari pihak VVB ataupun dari pihak gold standarnya ketika mereview mereka pasti akan minta evidence-nya. Dan misalkan ketika kami menyebutkan bahwa kami memberikan subsidi investasi untuk pembangunan biogas, itu juga harus terdokumentasi gitu ya, sebagai evidence yang disertakan. Nah, kemudian yang kedua, untuk metodologi TPDDT ini semakin lama proyek, semakin banyak yang harus disurvei dan biayanya semakin besar. Jadi begini contohnya, di dalam aturan dari gold standard itu kan untuk yang TPDDT dari biogas sendiri itu harus disurvei minimal 30 pengguna, 30 responden per year of use. Jadi kalau misalkan dari program biogas ini sudah 10 tahun berjalan gitu ya, misalnya dari 10 tahun berjalan ini setiap
eh, setiap ketika biogas user survei ini minimal respondennya 30, berarti kan ada minimal 300 yang disurvei secara lengkap gitu ya. Untuk jaga-jaga kan berarti harus lebih dari 30 apa namanya responden. Dan semakin apalagi ini kan kita proyeknya di 21 provinsi gitu ya. Semakin luas, semakin banyak, berarti di situ ada tantangan di biaya. Biaya yang diperlukan untuk survei juga semakin besar. Nah, untuk yang ketiga, bentuk pengukuran SDGs gitu ya. Kita harus bisa membuktikan eh, terkait dengan SDGs yang align dengan proyek kita ini eh, diukurnya seperti apa gitu ya. Contohnya untuk IDBP sendiri ini kan ada 5 SDG yang diukur, yaitu SDG 1 pengurangan kemiskinan, kemudian SDG 2 tidak adanya kelaparan, SDG 5 terkait dengan kesetaraan gender, kemudian di SDG 7 affordable energy, dan yang terakhir dengan climate action. Contohnya untuk yang SDG 1 itu apa namanya terkait dengan pengurangan kemiskinan. Apa yang bisa kita ukur sehingga dari situ kita harus menyertakan hal itu di dalam biogas user survei gitu ya. Apa yang kita bisa tanyakan kepada user terkait dengan pengurangan kemiskinan. Contohnya adalah dengan adanya penghematan dari penggunaan energi begitu. Dan banyak hal lagi gitu. Itu terkait dengan bentuk pengukuran. Jadi memang harus benar-benar difikirkan gitu ya. Apa yang apa namanya? Kira-kira apa yang bagaimana kita mengukur yang align dengan SDG tersebut. Nah, kemudian yang keempat, memastikan peternak penerima manfaat itu bersedia mendapatkan kunjungan tahunan. Kan ada biogas user survey, kitchen performance test, ada on-site visit gitu ya. Ketika penerima manfaat dari IDBP sendiri itu mereka benar-benar ketika mau membangun biodigester gitu ya, kita biasanya menyebutkan Pak atau Ibu, ini mungkin nanti apa namanya suatu saat akan ada biogas user survey, walaupun memang tidak semua pengguna biogas itu akan dikunjungi, tapi pasti ada satu masanya yang mereka pasti kebagian jatahnya untuk dikunjungi gitu ya. Jadi ya mereka harus memahami gitu ya bahwa mereka harus bersedia untuk ditanyai biogas user survei, kitchen performance test dan on-site visit yang dilakukan oleh VVB. Apalagi yang kitchen performance test nih. Kitchen performance test ini tesnya dilakukan selama 24 jam. Jadi biasanya konsultan riset kami itu melakukan kunjungan ke satu pengguna itu dalam 2 hari gitu ya. Pertama ketika energi memasaknya sebelum dipakai diukur, kemudian besokannya datang lagi untuk mengukur setelah penggunaan memasak gitu ya. Contohnya untuk yang kayu bakarnya, kalau masih pakai kayu bakar diukur dulu sebelum dan sesudah penggunaan. Nah, terkait dengan tantangan dan pembelajaran registry di Gold Standard, di Gold Standard ini tuh seringkali ada rules update gitu ya. Jadi memang apa namanya, tapi biasanya mereka announce sih kalau misalnya ada rules yang diupdate, tapi kemudian ya kita harus aware terhadap rules update ini. Jangan sampai ketika kita melakukan verifikasi ternyata rules-nya sudah berubah gitu
gitu ya. Kemudian yang kedua, biaya review ini yang cukup besar gitu ya. Eh, Cukup besar ini contohnya untuk mereview gold standard ini mematok 2.000 USD untuk sekali review. Kemudian yang tiga, ini kita harus memiliki justifikasi yang kuat ketika pengajuan deviation request atau permintaan penyimpangan. Karena mereka, jadi gini, maksudnya deviation request ini adalah mereka kan punya role gitu ya, do and don'ts-nya gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar itu gitu ya, kita bisa request ke dalam satu form namanya deviation request. Kemudian kita sertakan juga justifikasinya kenapa kita melakukan hal yang tidak dibolehkan itu gitu ya. Contohnya ketika kita mau renewal crediting project kita gitu ya. Kemudian ini kan ada batas waktunya. Crediting period dari gold standard itu sekarang itu per 5 tahun untuk satu project itu bisa 3 kali per crediting project itu crediting period itu satunya 5 tahun. Misalnya selesainya di 31 Desember, harusnya di renewal sebelum berakhirnya crediting period. Namun dengan beberapa misalnya kendala gitu ya yang harus dilakukan oleh si project developer akhirnya harus molor gitu ya. Maka sebelum timelinenya kita harus mengajukan deviation request tersebut. Karena kalau misalnya sudah melebihi dari waktunya, itu ada beberapa resiko yang harus dihadapi oleh project developer. Kemudian selanjutnya apa sih dampak dan manfaat gitu ya ketika project sudah terregister di gold standard gitu ya. Mungkin yang pertama ini sama halnya dengan ketika satu project sudah diakui di karbon standar, pastinya akan mendapatkan pendanaan karbon, dan dari pendanaan karbon tersebut masyarakat itu jadi terbantu memiliki biogas, memiliki apa namanya, masyarakat itu terbantu untuk bisa memiliki biogas, dan tidak hanya itu, biogasnya itu juga selalu dipantau. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa buyer yang hanya mau mendukung proyek berbasis komunitas yang mendukung SDG seperti proyek karbonnya di Gold Standard, karena tujuan mereka tidak lagi hanya offset tapi juga untuk memberikan impact yang lebih besar untuk mendukung gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya label sehingga menaikkan harga karbon kredit gitu ya. Jadi di Gold Standard ini mereka memberikan beberapa label. Contohnya kalau misalnya ada satu project yang memang memenuhi Core Carbon Principle, kita bisa mengajukan label tersebut sehingga harga kredit karbon dari project kita itu bisa lebih premium ketika ada label CCP, karena adanya label CCP itu berarti proyek kita terintegritas gitu ya. Kemudian ada juga label untuk Corsia gitu ya. Ketika satu proyek, karena Gold Standard ini kan sudah diakui oleh ICAO, yaitu suatu badan standar untuk aviasi gitu ya, untuk karbon aviasi, bahwa gold standard ini sudah diakui. Nah, proyek-proyek yang ingin memiliki label Corsia eligible itu dimungkinkan selama memenuhi persyaratan dari gold standard. Kemudian yang satu lagi itu terkait dengan label gender, kesetaraan gender, dukungan gender gitu ya, gender support.
Jadi ketika satu project memang mendukung mendukung terkait dengan gender, maka bisa mendapatkan satu label tersebut. Nah, tips dan rekomendasi bagi para praktisi gitu yang memang mau masuk ke dalam registrinya Gold Standard, yang pastinya pertama mempunyai tim dengan kapabilitas yang cukup, gitu ya. Kapabilitas di sini adalah dia mau untuk bisa belajar terkait dengan rules update-nya Gold Standard, kemudian training-training yang dilakukan oleh Gold Standard gitu ya. Pemahaman terkait dengan dasar-dasar dari karbon juga bisa harus bisa mengetahui gitu ya. Nah, yang kedua, selalu mengikuti perkembangan dari aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Gold Standard. Ini cukup penting. Ini penting sekali gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, seringkali Gold Standard itu memperbaharui aturan-aturannya, dan biasanya mereka melakukan announcement di websitenya ataupun di sosial medianya mereka. Dan ini kita perlu aware terkait dengan hal ini, harus buru-buru mempelajari gitu ya. Yang ketiga, rajin mengikuti webinar yang diadakan oleh Gold Standard. Nah, Gold Standard ini memang biasanya ketika ada rule update atau platform yang baru misalnya gitu ya, mereka biasanya announce itu di melakukan webinar gitu ya, untuk webinar untuk VVB ataupun project developer. Jadi dan mereka biasanya merecord dan ada di websitenya mereka sebagai sumber kita kalau kapan-kapan kita mau mempelajari lagi gitu ya terkait dengan rule update yang dikeluarkan oleh Gold Standard. Nah, yang terakhir, jika menggunakan konsultan, gunakan konsultan yang juga punya pengalaman menangani proyek karbon yang terregister di Gold Standard. Ini cukup penting sekali, gitu ya, karena kalau tidak kenal bagaimana GS Registry itu, pastinya akan cukup kesulitan karena Gold Standard ini kan memang cukup ketat gitu ya. Kemudian ini mungkin slide saya yang terakhir terkait dengan proses MRA Gold Standard dan Indonesia. Kan sebagaimana diketahui gitu ya, sudah dilakukan penandatanganan Mutual Recognition Agreement antara Gold Standard dan Indonesia pada tanggal 8 Mei 2025 lalu, kemudian dilanjutkan peluncuran Technical Guidance di tanggal 3 Oktober 2025. Nah, setelah dilakukan Technical Guidance, kemudian KLH memberikan sosialisasi terkait dengan Technical Guidance itu di tanggal 10 Oktober kemarin, dan coaching klinik. Coaching klinik ini adalah agar para project developer atau praktisi-praktisi project karbon yang ingin mengkonfirmasi terkait dengan technical guidance yang dikeluarkan oleh Gold Standard, KLH ini memberikan waktu itu di coaching kliniknya. Dan kemarin di tanggal 11 November 2025 dari Gold Standard ini melakukan pengumuman perusahaan yang mengikuti pilot project MRA di acara Seller Meet Buyer di COP 30 di minggu lalu gitu ya. Ya, jadi memang ketika peluncuran technical guidance, mereka juga mengajak para praktisi proyek karbon untuk mendaftarkan diri sebagai pilot project gitu ya. Dan kemarin ada 8 perusahaan, PT Biru Karbon Nusantara salah satunya yang terpilih yang terpilih menjadi perusahaan yang mengikuti pilot project MRA. Tujuan dari pilot project ini untuk melihat gitu ya trial dan error dari technical guidance agar kedepannya ini bisa lebih simultan, kemudian bisa mendapatkan masukan juga dari si perusahaan-perusahaan yang terpilih pilot project ini. Harapannya memang ke depannya
dari pilot project ini kita bisa mendapatkan lesson learn gitu ya, dari technical guidance MRA antara Gold Standard dan Indonesia. Ya, mungkin itu dari saya. Ini hanya beberapa testimoni dari para pengguna kami. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Efat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ibah atas pemaparan materinya. Ya, luar biasa ya. Oke, nah jadi tadi untuk presentasi dari Ibu Bibas sudah selesai, Bapak Ibu Ibu Tiro sekalian. Nah, untuk berikutnya kita akan segera menuju ke sesi tanya jawab hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi teman-teman yang hendak menanyakan sesuatu kepada Bu Bibah, disilahkan untuk dapat raise hand terlebih dahulu dan juga menyalakan mikrofonnya apabila ingin bertanya langsung atau dituliskan di kolom chat. Nah, di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat, Ibu Bibah, saya bantu bacakan ya, Bu ya. Dari Boleh. Pak Jody ini. Izin bertanya Ibu, apakah jumlah penggunaan biodigester di proyek IDBP ini setiap tahunnya bertambah? Lalu apabila bertambah, apakah ada penyesuaian PDD untuk menyesuaikan project boundaries-nya atau seperti apa ya, Bu ya? Sekian pertanyaan pertama dari Pak Jody, Bu. Langsung saya jawab ya, Mbak ya. Silahkan Ah Ibu. iya, ya. Nanti keburu lupa ya. Ya, ya. Jadi memang jumlah dari biodigester ini setiap tahun bertambah gitu ya. Jadi ketika kita membuat PDD, kita memproyeksikan misalnya pembuatan PDD-nya misalnya 2024 gitu ya. Di tahun 2024 ini yang sudah terbangun berapa, tahun 2025 akan berapa, kemudian 2026 dan selanjutnya gitu ya, sesuai dengan crediting periodnya. Nah, akan ada estimasi gitu ya. Dari situ akan ada estimasi emission reduction dari proyeknya kita gitu. Nanti kan untuk PDD itu kan hanya estimasi gitu ya. Akan yang kelihatan realnya di monitoring report. Jadi yang benar-benar sudah terbangun ada berapa unit, kemudian emission reduction-nya itu ada berapa. Baik. Baik, terima kasih Ibu Bibah untuk jawabannya. Kepada Pak Jody, demikian tadi jawaban dari Ibu Bibah. Pak Jody, bagaimana, ada tanggapan lain atau sudah cukup Bapak sebelum kita beralih ke pertanyaan Bapak yang kedua? Ya, terima kasih Bu Bibah atas jawabannya. Jadi izin menanggapi ya Bu, terkait dengan untuk PDD di project ini berarti ada project area boundaries yang ditetapkan kah Bu, atau seperti apa ya? Atau hanya jumlahnya aja yang nanti yang ditetapkan setiap tahunnya akan bertambah sehingga itu akan menjadi project boundaries di sini yang ditentukan di PDD. Ya, kalau project area kita karena namanya Indonesia Domestic Biogas Program, kita memang di Indonesia, menyebutkannya di Indonesia. Kemudian tidak spesifik di mananya, tapi detailnya itu nanti ada di monitoring reportnya Pak. Jadi ketika di PDD hanya menyebutkan areanya di Indonesia. Kemudian dan ada estimasi jumlah biodigester yang terbangun di crediting period tersebut dan juga estimasi emission reduction-nya. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Jawab. Pak. Ya baik, terima kasih Bu Bibah dan juga Pak Jody untuk diskusinya tadi. Nah, berikutnya Ibu kita menuju ke pertanyaan dari Pak Jody terlebih dahulu ya. Pak Fajar, sebentar ini sudah disampaikan dari tadi soal dari Pak Jody ya. Oke, jadi di kolom chat ini Pak Jody menanyakan untuk dapat dijelaskan lebih detail mengenai baseline activity dan project activity dari project IDBP ini, Bu Bibah. Maaf Mbak Seva, pertanyaan apa gimana? Oke, mohon maaf Ibu, saya ulangi. Nah, ini pertanyaan dari Pak Jody yang kedua kaitannya dengan mohon dijelaskan lebih detail tentang baseline activity dan juga project activity dari IDBP, Bu. Oke. Jadi karena di proyek biogas ini kan kita mengukur 3 komponen gitu ya, berdasarkan metodologinya gitu ya. Yang kita ukur itu adalah
methane avoidance dari manajemennya gitu ya, atau dari pengelolaan kotoran ternaknya itu methane avoidance-nya itu berapa. Kemudian yang kedua adalah substitusi dari penggunaan LPG gitu ya, dan juga pengurangan dari kayu bakar. Itu 3 komponen yang kita ukur. Sehingga ketika baseline-nya kita mengukurnya berapa sih jumlah ternaknya. Ini yang diukur di baseline dan project gitu ya. Pertama berapa jumlah ternaknya. Itu yang dihitung gitu ya, ketika baseline rata-rata ternaknya itu ada berapa, kemudian penggunaan LPG ketika belum ada biogas gitu ya, belum ada biogas tuh berapa, dan juga penggunaan kayu bakar itu juga berapa sebelum dan sesudah. Jadi baseline itu ketika sebelum, kemudian ketika project juga sesudahnya ternyata berkurang berapa. Begitu Mbak Seva. Kurang lebih itu jawaban dari saya Pak Jody. Semoga menjawab. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Demikian, Pak Jody, bagaimana? Sudah cukup atau ada tanggapan lain, Bapak? Silakan. Iya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Sudah cukup. Baik, terima kasih kembali, Pak Jody. Ya, berikutnya tadi dari Pak Fajar. Ya, mohon maaf Pak Fajar, karena tadi dari Pak Jody terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya. Untuk berikutnya Pak Fajar, bagaimana? Silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, agaknya Pak Fajar keluar dari Zoom meeting ya, Ibu Bapak. Oke, sambil menunggu Pak Fajar untuk masuk kembali, kita ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu dari Pak Agus ya. Pak Agus bertanya, Bu Biba, apakah yang ikut pilot project GS hanya biodigester aja atau ada proyek lainnya, Bu? Ada 8 perusahaan, Mbak Seva. Saya agak lupa ini sih detailnya 8 itu, tapi yang pasti ada Feratmos gitu ya. Feratmos itu di Volu ya kalau nggak salah. Kemudian ada Ecosecurities. Setahu saya Ecosecurities itu lagi proses validasi untuk proyeknya di transportation kalau saya tidak salah, dan yang lainnya ada lagi tapi saya mohon maaf lupa, tapi ada di LinkedIn-nya Gold Standard, dan saya yakin tidak hanya biogas gitu ya, karena untuk yang di Indonesia kalau kami melihat untuk yang biogas skala komunitis itu hanya PT Biru Karbon Nusantara. Tapi untuk skala industri itu ada banyak. Ada beberapa, ada PT KIS, kemudian ada yang lainnya juga begitu. Tapi yang masuk ke pilot project tersebut, apakah ada biogas industri? Saya juga kurang paham. Tapi yang pasti tidak hanya biogas gitu. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Demikian, Pak Agus, bagaimana? Sudah cukup terjawab atau ada yang ingin ditanggapi Bapak? Silakan. Oke, sudah cukup Ibu ternyata ya dari Pak Agus. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Meta Dwi. Oke, Bu Meta Dwi bertanya, izin Ibu Bibah untuk biaya review 2000 USD itu untuk sekali review. Tadi disebutkan bahwa reviewnya 3 kali ya Bu ya. Apakah biaya tersebut dikalikan 3 atau maksudnya 2000 USD itu per dokumen Bu? Ya, 2000 USD itu review per dokumen gitu ya. Kalau misalnya tadi ya saya sebutkan itu kan misalnya 2 sampai 3 kali review round gitu ya. Jadi ya 2000 itu untuk satu dokumen benar. Jadi misalnya untuk yang satu untuk verification report dan monitoring report itu 2000 USD, kemudian juga untuk validasi itu 2000. Ya, tidak hanya itu, tapi juga ada biaya annualnya dari Gold Standard yang saya ingat, dan tapi kalau jumlahnya berapa, kalau nggak salah
1.000 USD gitu ya. Kalau itu belum ini ya, belum berubah gitu ya. Kalau yang saya ingat adalah 1.000 USD untuk biaya annual registrinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Meta yang pertama. Demikian Ibu Meta untuk jawaban dari pertanyaan pertama, apakah sudah cukup atau ada yang ditanggapi terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan kedua? Cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak dan Ibu. Siap, Ibu. Ya, berikutnya pertanyaan kedua dari Bu Meta, Bu Bibah. Untuk mekanisme join crediting antara JS dan Indonesia, apakah PT Biru Karbon Nusantara mempunyai akun pendaftaran di SRN juga, Ibu? Ya, jadi kan memang ketika dari sebelum join crediting ini PT Biru Karbon Nusantara itu sudah mempunyai akun di Gold Standard, di SRN gitu ya, karena memang waktu itu kan kita masih belum mendapatkan kejelasan dalam artian yang di Gold Standard ini harus bagaimana gitu ya. Dan beberapa kali coba konsultasi kan berdasarkan Perpres kan memang kita harus masuk di pencatatan di dalam SRN gitu ya. Jadi kami waktu itu sudah mencoba untuk meregistrasikan perusahaan kami gitu ya di SRN. Hanya saja untuk proyeknya memang belum kami masukkan ke dalam SRN gitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Demikian Ibu Meta, bagaimana sudah cukup atau ada yang ditanggapi? Silahkan. Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, berikutnya Bu Bibah masih ada pertanyaan dari Pak Eko. Jadi Pak Eko ini bertanya terlebih dahulu ya untuk pertanyaan yang pertama di sini, berapakah biaya untuk melakukan validasi PDD dan juga biaya tahunan untuk MRV, Ibu Bibah? Ya, jadi memang kalau biaya validasi, verifikasi itu kan memang tergantung dari seberapa besar proyeknya gitu ya, seberapa complicated proyeknya. Kalau proyek biogas sendiri itu ini juga tergantung dari VVB-nya mau pakai dari India kah atau dari Eropa kah gitu ya. Jadi memang karena kan kita harus mengikuti persyaratan dari Gold Standard bahwa VVB yang dipakai adalah VVB yang sudah terakreditasi oleh mereka gitu ya, oleh Gold Standard gitu ya. Kita pernah pakai TÜV Rheinland, kemudian TÜV Nord, kemudian itu yang TÜV Rheinland itu base di China kalau nggak salah. Untuk yang TÜV Nord itu base di Jerman, kemudian AENOR kita pakai dari Spanyol, kemudian yang terakhir dari India gitu. Nah, biayanya itu berbeda-beda, tapi kalau bisa dibilang perkiraan untuk biaya MRV itu kurang lebih 2-3 M rupiah. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Demikian Pak Eko, apakah sudah cukup menjawab atau bagaimana? Silakan Bapak. Tadi ada agak terputus ya, yang 2M itu hanya untuk PDD. Ada satu lagi pertanyaan saya, untuk MRV-nya perhitungannya kira-kira gimana? Kalau memang tergantung skala proyek, tapi biasanya ukurannya apa yang jadi bisa rule of thumb untuk ukuran lah, untuk memperkirakan biaya. Terima kasih. Ya, yang saya maksud 2-3 M itu adalah biaya dari carbon monitoring ya, untuk yang monitoring setahunan gitu ya, mulai dari biogas user survey, kemudian karena kita membuat monitoring report itu dibantu oleh konsultan gitu ya, ada biaya konsultan, kemudian biaya dari verifikasi yang dilakukan oleh VVB, jadi per tahun itu kurang lebih 2-3 M. Terkait dengan biaya validasi gitu ya,
Hmm, bagaimana mengukur eh, apa namanya besarnya biaya itu? eh, Balik lagi yang saya sebutkan itu tergantung dari seberapa complicated dari apa namanya project tersebut gitu ya. Hmm, Kalau yang kebetulan saya tidak ada background untuk yang project lain, tapi untuk biogas sendiri ini kalau saya lihat ini complicatednya itu di sedang gitu ya. Kemudian areanya juga kan karena cukup luas gitu ya. Biasanya itu LVV atau VVB juga mengukur hal itu gitu. Kalau misalnya di project biogas sendiri untuk validasi itu kurang lebih di angka, sebentar saya coba cek kalkulator. Itu sebentar di sekitar 200 juta untuk validasi gitu untuk proyek biogas, dan kurang lebih hampir sama gitu ya sama di LVV di Indonesia. Kalau yang saya pernah tahu gitu mereka di antara 200 sampai 250 juta untuk validasi. Semoga menjawab Pak Eko. Demikian Pak Eko. Baik, terima kasih Bibah untuk Ya, jawaban. terima kasih. Oke, sudah menjawab ternyata dari Pak Eko. Ya, oke, sebelum ke pertanyaan Pak Eko yang kedua, di sini ada pertanyaan penegasan dari Pak Herman mungkin ya Bu ya. Tadi kan kalau tidak salah saya sempat mendengar sudah ada pembahasan mengenai pembiayaan PDD dan LVV-nya mungkin ya. Tapi di sini Pak Herman menanyakan kembali, mungkin boleh diulangi Bu untuk pembiayaan PDD ada berapa tadi dan juga untuk LVV-nya Bu. Ya, kalau untuk memvalidasi sendiri gitu ya yang dilakukan oleh VVB itu tadi yang saya sebutkan bahwa sekitar 200 sampai 250 juta. Tapi ini mohon tidak dijadikan apa namanya acuan baku gitu ya untuk para praktisi karbon gitu. Ini hanya berdasarkan pengalaman dari EDBP sendiri. Nah, sedangkan untuk pembuatan PDD-nya kan kita memerlukan expertise, dan di sini PT Biro Karbon Nusantara itu dibantu oleh konsultan gitu ya dalam validasi. Ini untuk pembuatan PDD-nya sendiri ini kurang lebih di angka 100 sampai 150 juta. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Demikian, Pak Herman, bagaimana? Sudah terjawab atau ada tanggapan lain, Bapak? Silahkan. Oke, sudah cukup. Tadi juga Pak Herman sempat untuk mencatat, Bu, ditunggu untuk proyek biru karbon di Kalimantan Timur, Ibu, dari Pak Herman tadi. Siap. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko, Bu Biba. Ini berkaitan dengan proyeknya, kasus proyek apabila dia merupakan reforestasi das dengan bambu dan hilirisasi bambu untuk pengentasan kemiskinan. Banyak pihak yang harus terlibat termasuk pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, Ibu. Nah, apakah dalam kasus ini Pemda bisa bertindak sebagai project developernya, Ibu? Nah, setahu saya kalau misalnya bentuk pemerintahan itu tidak bisa jadi project developer. Mohon koreksi kalau misalnya saya salah ya, cuma ini sepemahaman saya. Tapi bisa, karena kalau misal pemerintahan tuh kalau nggak salah cuma apresiasi gitu ya, kalau misalnya yang melakukan itu dari pemerintahan. Nah, kalau misalnya memang mau apa namanya ada bentuk dari dukungan stakeholdernya gitu dari pemerintahan juga terlibat, mungkin bisa dicoba BUMDes, melalui BUMDesnya untuk menjadi BUMDes gitu ya, untuk menjadi uh, apa namanya project developer. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Demikian, Pak Eko, bagaimana? Eh, ini justru yang ya ini memang ini apa namanya
komplikasi yang harus dihadapi. Kalau itu BUMDes kan dia levelnya cuma perusahaan di bawah Pemda ya. Sementara kalau misalnya contohnya penataan kami itu ada rencana penataan das sepanjang 20 km. Nah, sepanjang 20 km itu dasnya sendiri ada sangkut pautnya dengan pengelola daerah aliran sungai. Kemudian ada lahan-lahan sepanjang daerah aliran itu yang pemiliknya adalah atau terkait dengan developer yang besar gitu. Nah, kalau BUMD kok rasanya kayak apa ya, kalah awu gitu lah. Untuk bertindak sebagai project developer kan berarti bertindak sebagai koordinator untuk semua kegiatan gitu. Belum kebayang sih nanti kira-kira gimana ininya. Saya karena ini banyak sekali pihak yang terlibat, banyak sekali apa namanya, baik pemerintah maupun swasta yang akan terlibat. Modeling dari pengorganisasian proyeknya itu belum ada bayangan saya. Iya, Demikian Bu pertanyaannya, mungkin agak sulit. ya dipahami Pak. Kalau misalnya memang apa namanya beberapa proyek kayak contohnya teman-teman yang di mangrove gitu ya, itu juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Kemudian tidak hanya komunitasnya, tapi juga beberapa pihak pemerintahan daerah yang juga terlibat. Tapi mohon maaf sekali untuk pertanyaan ini, mungkin saya tidak bisa menjawab ya Pak Eko. Ya, Iya, kalau iya. tapi kira-kira kami harus berkonsultasi kemana untuk dapat informasi yang apa namanya yang valid? Oh, ya. Ya, untuk kalau misalnya dengan perusahaan, project developer yang serupa, apakah sudah dicari tahu, Pak? Misalnya contohnya, tadi yang saya sebutkan si apa yang bergerak di mangrove gitu ya, misalnya. Terus bagaimana mereka model bisnisnya, keterlibatan antara komunitas dengan stakeholder yang terkaitnya seperti apa? Apakah sudah coba dijajaki, Pak Eko? Saya belum tahu di project mangrove yang sudah masuk gold standard itu proyek mana? Saya nggak punya informasinya. Oh ya, kalau misalnya gold standard memang uh, saya setahu saya memang tidak ada. Kayak misal, tapi kalau misal untuk yang Vera, setahu saya kayak misalnya teman-teman dari Carbonetics itu kan memang mereka sudah cukup terkenal untuk mangrove gitu ya, Pak Eko. Oh ya, jadi oke baik nanti coba saya cari. Cuma sampai terakhir kemarin itu saya belum cari ada proyek mangrove di Indonesia yang sudah masuk atau dapat sertifikasi karbon gitu. Oh, kalau yang setahu saya yang sebentar, saya lupa. Yang Carbonetics tuh yang Vera, di Vera tuh udah masuk atau baru Project IDA Note atau karena kemarin mereka juga sempat present di acara Seller Meet Buyer sih Pak, gitu. Tapi saya lupa apakah mereka memang sudah tersertifikasi atau baru Project IDA Note, gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya, Itu sama-sama sudah Pak. menjawab juga pertanyaan berikutnya ya, memang kompleks. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko dan juga Bu Biba untuk diskusinya. Ya, berikutnya dari Pak Herman, bagaimana Pak Herman? Ya, sebelumnya terima kasih dulu nih atas kesempatan yang diberikan. Langsung aja. Jadi begini Bu Bibah. Saya ini kan sebenarnya ex juga di karbon ya. Waktu itu saya di tahun yang lalu kami punya project dulu saya aktif di PT Jaga Planet Indonesia. Jadi kita bergerak di NBS-nya, Natural Base Solution-nya. Jadi kita ada kurang lebih sekitar 22.000 hektar lah untuk macam-macam kegiatannya. Yang pasti
untuk rehabilitasi, konservasi, biodiversity. Kemudian di Kaltim itu karena adanya aksi illegal logging dan illegal mining di lokasi kita lakukan kegiatan beberapa mitigasi seperti itu. Cuman hanya saja pada waktu itu kan sempat stop tuh. Ya karena kita punya apa namanya stakeholder untuk dana sendiri dari pihak Eni itu, ya Eni Migas Itali itu sempat tidak tidak apa namanya tidak mensupport kembali, akhirnya jadi proyeknya vakum. Nah untuk ini juga saya terus terang nih baru juga nih tahu ada proyek karbon biru ya. Ya awalnya awalnya ketertarikan saya pertama saya ikut, saya pikir blue carbon karena memang saya lagi konsen juga ini masalah dengan blue carbonnya nih Bu, berkenan mengenai mangrove. Jadi ya cuman dengan saya cuman hanya berpikir kalau kalau di baik kalau di blue carbon di NBS itu proyeknya itu kan panjang banget Bu. Jadi apa namanya kita mensupport itu sampai bisa sampai 5 sampai 10 tahun seperti itu. Dan memang di sekarang ini sih saya lihat ya dari perkembangan yang ada pemerintah ini kan belum. Ya, regulasinya sudah ada. Hanya saja untuk kita masuk untuk memfasilitasi kita untuk masuk di karbon, indeks karbon itu kan metodologinya masih belum ketemu tuh. Katanya digodok tahun ini, tapi mana gitu kan ya. Mulai dari ya sampai sehingga kita sampai sampai sekarang pun untuk sektor Avalo itu forest, other land, agriculture dan semuanya itu bilang belum satu pun yang saya tahu itu masuk ke dalam pasar bursa itu gitu loh. Rata-rata kan energi yang terbarukan Bu yang masuk baik dari PLN dan bla bla yang lain. Nah, yang uniknya yang saya lihat dari PT Biru Karbon ini proyek ini saya pengen tahu Bu, kalau proyek ini sendiri ketika ini sudah tersosialisasi di masyarakat, kemudian masyarakat udah bisa memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan potensi desanya baik dari sehingga bisa menghasilkan gas tersebut. Nah itu kalau monitoring dalam monitoringnya itu panjang juga nggak Bu? Jadi apakah mirip sama dengan proyek NBS atau Blue Carbon atau dia sampai ada batasan waktunya ketika ini sudah sukses dan masyarakat sudah bisa menggunakan gas untuk rumahnya dan desa itu sudah bisa memanfaatkan itu semua, apakah proyek itu sudah bisa dianggap selesai seperti itu atau kemudian moving lagi ke another village apa desa-desa yang lain seperti itu Bu Beba. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Herman. Ya, bagus sekali Pak. Pertama terkait dengan EDX karbon. Memang kan waktu itu ketika Perpres 98 2021 itu masih mendukungnya compliance gitu ya, dan harus masuk harus masuk SRN dengan SPI-nya gitu ya, sertifikasi pengurangan emisi. Nah, untuk IDX karbon karena mereka harus waktu itu harus connect-nya ke SPEI gitu ya, proyek-proyek yang sudah memang apa namanya sudah pernah sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah melalui SPEI itu, maka dari itu akhirnya di bursa karbon itu yang muncul tuh yang proyek-proyek besar gitu ya. Belum ada yang NBS ataupun community base kayak yang dilakukan project IDBP ini yang dilakukan oleh PT Biru Karbon Nusantara. Sampai kemudian akhirnya ketika MRE kami juga sudah beberapa kali bertemu dengan IDX dan kami dalam proses listing di IDX Karbon gitu ya, karena menurut teman-teman IDX Karbon ini banyak banget permintaan selain renewable energy gitu ya.
apa namanya, mereka pengen, para buyer itu mencari yang contohnya community base ataupun dari forestry gitu ya. Tapi kan ini baru akhirnya bisa setelah ada MRE gitu ya. Nah, maka dari itu semoga dengan diakuinya dengan adanya MRE, kemudian ada di 100 apa namanya Perpres yang terbaru yang menggantikan 98 2021 dengan Perpres 110 2025 ini kan semakin membuka perdagangan ataupun register yang di luar SPI ini gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan EDX karbon. Nah, untuk yang kedua tadi eh, terkait dengan monitoring gitu ya Pak ya. Maaf tadi saya agak-agak lupa. Jadi eh, ketika digester itu sudah terbangun, sudah bisa dimanfaatkan biogasnya, apakah sudah selesai monitoringnya? Oh, tentu tidak Pak. Kita masih harus mendata, memonitoring biogas yang apa namanya dibangun di tahun 2009 melalui biogas user survey yang tadi saya sebutkan di dalam materi. Ya, jadi di dalam biogas user survey tersebut kita juga harus mengcapture penggunaan digester dari setiap tahunnya karena kita memakai metodologi TPDDTEH itu, jadi kami juga harus bisa apa namanya mensurvei dari year of use yang paling lama gitu, dari yang pertama gitu, dari tahun 2009 tersebut gitu ya. Nah, eh, monitoringnya yaitu melalui apa namanya biogas user survey. Kenapa kita perlu monitor? Karena kan eh, uniknya program biogas ini kan menggunakan ternak yang dimiliki oleh peternak gitu ya. Mereka berhak melakukan apa saja terhadap ternaknya gitu ya. Walaupun memang kita apa namanya selalu mengusahakan supaya bisa sustain, kemudian ternaknya harus tetap ada gitu ya. Tapi ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringkali ternak mereka jual karena investasinya mereka para peternak itu ya di para peternak itu di ternak gitu ya. Makanya pemilihan dari si usernya atau para pengguna yang mau menggunakan biogas ini juga menjadi satu apa namanya salah satu prasyarat di kami gitu ya. Jangan sampai yang hanya punya ternak hanya satu kemudian bisa dibangunkan biogas gitu karena itu biasanya tidak sustain gitu. Jadi memang tetap tetap kami monitor untuk digester dari yang tahun terlama. Bagaimana monitornya? Itu ya melalui biogas user survei, kemudian juga kami ada tim lapangan. Bedanya proyek biogas dalam IDBP dengan proyek-proyek biogas yang di luar IDBP ini, yang dari pembelajaran dari program biogas selanjutnya sebelum adanya IDBP ini, bahwa tidak adanya transfer knowledge gitu ya. Transfer knowledge kepada para pengguna bagaimana mereka memanfaatkan, bagaimana mereka memelihara, menggunakan biogasnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya after sale service gitu ya. Kami mewajibkan para apa namanya mitra lokal kami yang membangun biogas itu untuk bisa melakukan after sale service gitu ya, untuk mengunjungi biogas yang sudah mereka bangun. Tuh ada tenggat waktunya gitu. Kemudian kami dari dana karbon yang kami kelola juga kami ada porsi untuk kota perbaikan karena pastinya untuk biogas-biogas yang lama contohnya itu ada misal ada kendala di perpipaan atau kemudian apa namanya kompornya sudah mulai karat itu biasanya kami alokasikan untuk perbaikan. Jadi itu beberapa manfaat yang mereka dapatkan kalau mereka membangun biogas under IDBP. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Herman. Oh, ya, ya. Oh, itulah berarti itu berarti ada orang di lapangan yang untuk monitoring itu, Bu, ya, yield per yield ya istilahnya seperti itu. Kemudian Ya, bagaimana menghidupkan daya rangsangan berarti difasilitasi ya berkenan mengenai pipa dan kompornya tersebut. ya, Baik, ya. terus.
Terima kasih ya Bu Iya, Wibah atas sama-sama Pak Herman. penjelasannya. Diskusi tadi Bapak. Nah, oke, berikutnya berkaitan dengan waktu Q&A karena tadi dibatasi hingga pukul 8.05 lebih 5 menit ya. Nah, ini sudah pukul 8 lebih 5 menit dan berhubung masih ada, wah sangat antusias nih Ibu Bibah ya. Jadi masih ada 1, 2, 3, dan 4 pertanyaan dari peserta Ibu. Bagaimana saya coba kembalikan kepada Ibu Bibah saja, apakah akan dijawab saat ini juga atau nanti mungkin diberikan kontaknya sehingga dapat dihubungi atau bagaimana Bu? Silakan. Iya, saya mohon maaf sekali karena memang kebetulan nanti karena kami menjadi salah satu peserta di Selarnet Bayar di COP30 secara online, dan kebetulan jadwal kami memang di malam ini, maka dari itu saya tadi siang coba menghubungi teman-teman zona EBT untuk membatasi waktu, untuk perubahan waktu. Untuk pertanyaan bisa nanti kontak ke saya mungkin saya di chat aja kali ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa chat saya. Boleh Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Ya, nanti mungkin bisa diberikan ya Mbak Seva pertanyaannya itu, jadi bisa saya jawab di WA. Siap Ibu, siap. Kami catat juga untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ini juga Pak Herman melalui LinkedIn, bagaimana Bu? Oh boleh, ya. Kalau LinkedIn juga boleh, di LinkedIn saya di Cabi Batu Romzini. Oke, nanti boleh lewat WhatsApp juga, nanti kami sampaikan bila mana Bapak Ibu mau menghubungi lewat LinkedIn juga disilakan ya Bu ya, begitu. Oke, baik Ya. Ibu. Oke, kemudian Ibu tadi ada salah satu peserta juga yang menanyakan terkait materi dari Ibu ini, apakah berkenan untuk dibagikan Bu? Oh iya, nanti saya kirimkan ke panitia. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Pak Herman tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk Zitalk malam hari ini. Tapi kembali lagi saya tegaskan kembali, nanti Ibu Bibah berkenan juga untuk dihubungi kembali bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Begitu. Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, disilakan untuk menyalakan kameranya supaya dapat didokumentasikan sama-sama. Boleh bersiap-siap dulu. Oke, supaya lebih terlihat lagi ini antusiasnya malam hari ini, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, kita tunggu sebentar lagi, Bu. Siap, baik Ibu. Ya, oke, sudah ramai ya yang menyalakan kamera ini di sini, dari layar saya sudah tampak. Oke, langsung saja kita dokumentasikan sama-sama. Boleh Bapak Ibu sekalian silahkan tersenyum ke arah kamera, saya bantu hitung dari sini. 3, 2, 1. Oke, sudah terdokumentasikan dengan baik. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Ya, baik. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bibah atas ketersediaan waktunya Ibu, luar biasa, juga materinya tadi yang luar biasa dan juga diskusinya dengan para peserta. Oke, kemudian Ibu berkaitan dengan keperluan Ibu yang lain tadi, boleh disilakan Ibu apabila ingin meninggalkan ruang Zoom lebih awal, disilakan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Bibah, sehat selalu Ibu, sukses selalu. Ya, baik, kepada IBT Hero sekalian, jangan lupa untuk cek kelas terbaru kami di website yang telah ditampilkan linknya berupa QR juga di layar ya. Dengan mengakses link tadi, nanti IBT Heroes dapat memperoleh berbagai informasi seputar Z Academy, termasuk bootcamp, dan juga prokes, dan juga Z-Talk pas sesuai dengan malam hari ini begitu. Dan dengan mengikuti kelas-kelas kami, nanti IBT Heroes berkesempatan langsung untuk mengikuti pelatihan yang meliputi tanya-jawab dan juga diskusi langsung dengan para ahli di bidang energi baru dan juga terbarukan, yang mana tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Selain itu, IBT Heroes juga disilahkan untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi yang telah dibagikan di grup dan juga dalam bentuk full link juga begitu ya, demi meningkatkan performa kami ke depannya. Dengan demikian berakhirlah sudah Z-Talk belajar dari Biru Karbon Nusantara.
perjalanan registrasi proyek ke Gold Standar bersama dengan Ibu Habibatur Romzini yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah mengikuti acara malam hari ini dari awal tadi hingga akhir ya, luar biasa antusiasnya. Kami juga ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati BT Hero sekalian. Oke, akhir kata dari saya Fari Madanti selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat BT Hero sekalian.